Tema edifikasi kita minggu ini adalah menguasai tubuh. Ayat bacaan Alkitab kita terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-17, Roma 7 ayat yang ke-21 sampai 23, dan 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai 27. Alkitab menggambarkan kehidupan rohani orang percaya sebagai sebuah perlombaan atau pertandingan. Dan untuk memenangkannya diperlukan upaya yang jauh lebih besar dari sekedar daya juang ketika saat perlombaan tersebut berlangsung. Kemenangan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh sang atlet dengan tekun di luar perlombaan. Misalnya membangun gaya hidup tertentu, mengendalikan diri dalam berbagai hal, disiplin melakukan latihan yang melelahkan dan membosankan secara terus-menerus. Itulah beberapa faktor yang menentukan apakah sang atlet akan menyelesaikan pertandingan dengan baik atau tidak. Demikian pula perjalanan orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Kita perlu menaklukkan diri kita dan membangun gaya hidup yang berbeda melalui berbagai disiplin rohani. Perubahan menjadi serupa dengannya perlu stamina rohani, dan itu hanya mungkin terjadi ketika kita memiliki kedisiplinan rohani. Ada dua kebenaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, tubuh tidak sejalan dengan hati nurani. Ini adalah sebuah realita yang perlu terus kita ingat. Saat kita mendengar, mempercayai, dan rindu untuk menjadi sepertinya, hati kita telah dijamah dan diubahkan oleh Roh Kudus. Tapi seluruh kebiasaan, kesukaan, dan kecenderungan berdosa yang tertanam di dalam diri kita tidak akan langsung lenyap. Firman Allah dapat mengubah hati dan cara berpikir kita. Namun diperlukan sebuah disiplin rohani yang serius. Sehingga kebenaran tersebut dapat terwujud secara nyata dalam kebiasaan dan perilaku kita sehari-hari. Keserupaan dengan Kristus tidak diukur dari seberapa banyak kita mengetahui dan menyetujui hal-hal tentang Dia. Tetapi bagaimana kita menyerupai Dia melalui apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Perkataan, tindakan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Disinilah masalah akan timbul. Tubuh kita tidak akan otomatis melakukan apa yang seharusnya. Tubuh kita ini bersifat daging dan akan selalu berlawanan dengan yang rohani. Itulah sebabnya diperlukan kedisiplinan rohani. Yang kedua, tubuh harus dilatih dan dikuasai. Seperti seorang atlet melatih tubuhnya, demikian pula setiap orang percaya harus melatih tubuh mereka agar keserupaan dengan Kristus terwujud secara nyata. Kata melatih tubuh yang digunakan Rasul Paulus dalam bahasa Yunani menggunakan istilah yang ekstrim, yaitu hupopiaso, yang berarti menghajar sampai babak belur. Bukan berarti kita harus membenci tubuh kita, tetapi memaknainya sebagai keseriusan dalam mendisiplinkan diri. Itu sebabnya Paulus menggunakan analogi dunia olahraga di mana para atlet pada masa itu melakukan disiplin-disiplin yang luar biasa. Tanpa disiplin seperti itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia akan ditolak atau didiskualifikasi dari pertandingan. Ini tidak bicara tentang kehilangan keselamatan, tapi tentang kehilangan peluang untuk menjadi juara alias menikmati hidup yang berkemenangan. Dengan disiplin yang tepat dan terarah, tubuh kita ditaklukkan dan mencapai puncak prestasi rohaninya, yaitu keserupaan dengan Kristus dalam segala hal. Tetap join kontak, karena di dalam kontak kita akan belajar secara detail. Tuhan Yesus memberkati.